Nah, berikutnya membuat pemodelan, ya, pemodelan. Jadi kita sebagai engineer, ilmuwan itu memodelkan alam semesta ke dalam suatu gambar yang menyederhanakan. Ya, ingat, kita sebagai engineer itu kita memudahkan orang, ya. Jangan mempersulit. Ya, jadi salah satu untuk mempermudah adalah kita menyederhanakan masalah kan dalam bentuk free body diagram. Free body diagram itu atau diagram benda bebas. Kenapa sih dibilang benda bebas ya? Pertama diagram itu gambar ya, sketch. Benda bebas itu adalah benda struktur yang kita modelkan itu kita gambarkan dalam suatu benda bebas terhadap lingkungannya. Pada saat kita laptop saya itu misalnya duduk di atas si apa namanya meja, artinya apa? Ada benda namanya laptop sama benda namanya meja. Meja pun juga sama, meja lah. Meja itu juga sama. Kalau kita melihat meja, maka di atas meja itu ada beban-beban, ada telepon, ada kertas, ada pulpen, laptop, gelas, dan sebagainya. Tetapi si meja itu juga akan duduk ya di atas lantai. Kalau tidak ada lantai ya mejanya jatuh gitu kan. Maka dia harus duduk di atas lantai. Nah, kalau kita melihat si meja, maka yang saya sebutkan tadi, telepon, HP, kemudian laptop, pulpen, ya, buku, juga lantai, itu merupakan lingkungannya. Lingkungan. Ya. Bendanya sendiri, benda bebasnya adalah meja, yang lainnya itu lingkungan. Maka pada saat kita membuat benda bebas, kita gambar hanya fokus pada benda bebas, dalam hal ini adalah meja, ya, yang lainnya itu lingkungan itu kita buang, kita modelkan menjadi beban, kita replace, kita ganti menjadi suatu sistem beban luar dan tumpuan. Ya, jadi yang kita buang tadi laptop, ya kalau kita buang ya kita wakili dengan suatu beban, beban luar. Ya. HP juga sama, kita wakili dengan beban luar. Nah, bebannya dalam hal ini apa? Gravity, jadi beban gravitasi. Di laptop misalnya 1,5 kilo kalikan G, ya konsentrasi gravitasi menjadi berapa? Sekitar 15 Newton, gitu ya. Jadi semua yang kita buang, kita wakili dengan beban. Termasuk pada saat saya itu menekan si meja itu, maka tekanan tangan saya itu kita ganti dengan suatu beban. Nah, constraint itu apa? Tumpuan. Tumpuan itu misalnya ya tadi meja itu duduk atau berdiri di atas lantai. Nah, lantainya itu surrounding, kan lantai itu lingkungan, maka lingkungan itu kita buang, kita ganti menjadi tumpuan. Menjadi tumpuan. Misalnya ini apa laptop saya ini, dia itu diem kenapa? Karena ada gaya, dia itu punya gayanya apa? Gaya gravitasi ke bawah. Dia tetap diem kenapa? Karena saya tumpu. Itu boleh apa? Itu boleh tangan saya. Coba kalau tangan saya nggak ada, ya pasti dia akan jatuh, kan gitu ya. Jadi maka dia itu tidak jatuh. Kenapa? Karena ada gaya ke arah atas. Dia itu punya gaya gravitasi ke arah bawah. Dia tetap diem. Kenapa? Karena ada gaya yang melawan dia, melawan gaya gravitasi ke arah atas. Sehingga dia diem. Kalau ini nggak ada, dia akan turun. Ya. Jadi, maka itulah gaya tumpuan. Tolong jangan lupa bahwa tidak hanya gaya beban ya, beban didorong, ditarik ya, tapi juga ada gaya tumpuan. Ya, maka itu namanya constraint. Itu semua harus digambarkan dalam free body diagram atau diagram bebas. Nah, contohnya ini di buku apa namanya Grades gitu ya. Masalah Grades ini ya. Ini contohnya adalah bebannya itu sudah tertumpu pada lantai misalnya seperti ini. Maka kalau kita fokuskan pada si apa namanya strukturnya, maka strukturnya itu merupakan benda bebas.
Lingkungannya berupa apa? Berupa gaya tarik P ini sama tumpuan di titik A sama titik B. Nah, ini misalnya ini kita asumsikan beratnya struktur itu diabaikan, maka ya kita tidak perlu menganalisis menghitung beban gravitasi gitu ya. Nah, jadi maka inilah namanya free body diagram yang diagram benda bebas. Gambar benda bebas yang mana ini? Ini. Ya, kemudian surroundingnya atau lingkungannya apa? Ada beban luar P sama tumpuan A sama tumpuan B. Nah, tumpuan A itu nanti akan kita pelajari kalau tumpuannya engsel seperti ini, maka dia akan memberikan gaya tumpuan arah X sama arah Y. Di titik A, maka kita tulis AX sama AY. Kemudian kalau ini roda itu berarti apa? Dia bebas ke kanan sama ke kiri. Kalau bebas, maka dia tidak memberikan gaya tumpuan arah horizontal, arah X. Maka di sini X itu nggak ada, 0. Tapi dia memberikan tumpuan arah vertikal di titik B, maka kita bilang BY. Ya. BX nggak ada, kenapa? Karena dia bebas, dia bisa meluncur, ya, meluncur ke arah horizontal. Oke, jadi itu cantilever beam. Itu cantilever beam itu apa? Ya beam, ya batang, tapi dicepit di titik A. Kalau dicepit, maka dia tidak hanya menahan gaya ke bawah, ya, dia juga menahan gaya horizontal, ditahan, nggak bisa ke kiri. Dia juga tidak bebas, si batang itu tidak bebas berputar, karena dicepit. Karena dia menjepit, kalau itu umpamanya karena dia menjepit, maka dia seolah-olah menerima atau melawan dengan dia akan memberikan momen, ya, momen M. Ya, jadi dia menahan gaya vertikal, maka akan ada gaya tumpuan V. Dia juga menahan gaya horizontal, maka akan timbul gaya lawan, gaya tumpuan F, arah horizontal. Juga dia melawan putaran, maka dia akan ada gaya momen M. Jadi di titik A ini nanti akan timbul gaya-gaya tumpuan V, F sama momen. Beda ya dengan engsel. Kalau engsel kan dia bebas berputar, ya, namanya engsel kan bebas berputar. Tapi dia nggak bebas arah horizontal sama arah vertikal. Maka yang nggak bebas itu akan timbul gaya tumbuhan, ya, X sama AY. Tapi dia bebas gaya momen. Berarti artinya apa? Nggak ada momen. Tapi kalau jepit ada, dia terjepit ya, jadi nggak bisa dia bergerak. Saya tekuk ini nggak bisa. Ya, tekuk ke atas atau ke bawah itu clockwise atau counterclockwise itu tidak bisa. Maka dia memberikan lawanan gaya tumpuan berbentuk M. Oke, kira-kira gitu. Jadi F, V sama M itu adalah gaya-gaya tumpuan, sementara W beratnya F1, F2, F3 itu beban luar, ya, loading. Nah, selanjutnya ini silakan dipelajari lagi. Ini gimana ini engsel? Ya udah, berarti kalau engsel berarti dia menerima beban arah horizontal sama vertikal, tapi dia tidak ada melawan gaya atau momen. Ya, jadi maka momennya 0. Ini gaya luarnya adalah P sama momen ini gitu ya. Jadi ini adalah gaya-gaya luarnya, ini adalah gaya tumpuan. Sekarang contoh, ya, Anda sekarang harus memodelkan. Ya. Ini adalah Anda sudah tahu pasti, apalagi yang punya motor. Ini rem misalnya atau kopling. Ini kalau kanan ya berarti rem ya. Kalau kopling kan kiri. Pada saat kita mengerem, ya, ini di sini kan ada tumpuan ini pivot, ya, engsel. Nah, pada ini adalah gaya tangan. Loh Pak, kok cuma satu? Masa kita ngeremnya cuma satu jari? Enggak nih, ya. Ini tuh namanya menyederhanakan. Ya.
kan kita kan mengeremnya kan pasti 4 jari gitu ya, 4 jari gitu ya. Tapi kita rata-ratakan, kita gabungkan menjadi satu gaya kira-kira di tengah sini bekerjanya gitu kan sebenarnya kan 4 jari gitu ya. Tapi kita modelkan hanya satu saja, rata-ratanya berapa, totalnya berapa, kemudian kira-kira titik tangkap gayanya itu di tengah. Itu pemodelan, itu penyederhanaan. Oke, jadi ini F-hand. Nah, kita itu dengan mengerem itu kan berarti menarik si kabel. Maka kalau kabel itu ditarik ke sini, si kabel itu juga akan melawan. Maka melawannya itu dengan arah F kabel itu ke kiri. Nah, tapi ini kan suatu sistem seperti ini ya. Nah, jadi sehingga nanti di sini ini si stangnya ini saya potong. Ya. Jadi seolah-olah sisa stangnya itu lingkungannya. Maka kalau kita potong, kita buang, maka lingkungan surroundingnya itu kita harus wakili dengan gaya-gaya tumpuan. Gaya-gaya tumpuannya apa? Ya namanya stang kan stangnya diam, tidak bisa digerakkan ke kanan kiri nggak bisa, atas bawah nggak bisa. Ditekuk kan juga nggak bisa ya cukup kokoh. Maka dia juga memberikan perlawanan arah M. Ya. Arah berputar, maka muncullah gaya momen M. Kalau benda bebasnya itu adalah ada kabel, ada si stang, ada si handle-nya ini. Nah, pertanyaannya sekarang, jika saya ingin tahu benda bebasnya itu adalah si lever-nya ini, brake lever, nah, seperti ini, maka kira-kira diagram benda bebasnya seperti apa? Ingat bahwa gaya luarnya itu ini. Nah, kira-kira ada beban-beban apa lagi dan tumpuannya apa? Itu silakan Anda latihan, ya, lengkapi sistem ini atau benda bebas ini dengan gaya luar dan tumpuan. Contohnya satu sudah ada ini F-hand, ini sama kan, ini adalah gaya luar. Tapi apalagi yang ada sehingga dia itu menjadi suatu benda bebas yang lengkap. Itu apa lengkap itu? Maka ada benda bebasnya yaitu brake lever, ada gaya-gaya luar, ada F-hand, sama gaya apa lagi? Itu yang silakan Anda melengkapi. Oke, itu untuk PR. Nanti kita akan ketemu lagi setelah Anda menyelesaikan dan kita bisa cari. Terima kasih.